Oke guys, good morning. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rara Saragosa. You can call me Cynthia. In this video, I will explain the material at the 11 meeting, namely translate English to Indonesia text. Okay, can be seen from the material that I described. Number one, konsep penerjemahan. Secara etimologi, kata penerjemahan merupakan turunan dari kata kasar terjemahan yang diserap dari kata bahasa Arab yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Selanjutnya, padanan kata penerjemahan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan translation. Kata ini secara harfiah mengandung tiga makna. Yang pertama, translation mengacu kepada suatu hasil atau produk, tulisan atau ujaran yang telah diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda. Yang kedua, kata translation mengacu kegiatan kepada menerjemahkan ujaran atau tulisan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dan yang ketiga, translation mengacu kepada pengungkapan sesuatu dengan cara yang berbeda yang dilakukan dalam satu bahasa yang of the three literal meaning of translation, the most relevant to be discussed is translation in the second sense, namely the activity of translation, speech or writing from one language into another which is different, thus becoming the basis for formulation and understanding of the meaning of translation in a terminology. Next, materi selanjutnya yaitu konsep strategi penerjemahan. The translation process in activity that requires an understanding of language and complex analysis. In this regard, a translator will surely encounter problem of challenge in conveying message from the source text to the target text. This is because the language in the source, the text can have various meaning depending on the context of the text. Next, materi 3. Jenis penerjemahan. Jenis penerjemahan sebagaimana di atas memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan apabila diterapkan dalam proses penerjemahan. Adapun beberapa kelebihan dan kelemahan itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah penerjemahan kata demi kata, yaitu suatu penerjemahan yang masih terikat pada tataran kata seperti yang ada dalam BSU, sehingga jenis penerjemahan ini masih dikatakan mempertahankan bentuk BSU ke dalam BSA. The advantage of the type of translation is it is able to provide translation precision, which requires that the wording in the translated sentence is essentially the same as the wording in the original sentence. The weakness of this type of translation is its inability to translate the type of language that text that has the form of phrases and sentences that are more complex. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya dari jenis penerjemahan kata demi kata. Jenis lainnya yaitu penerjemahan bebas yang tidak terikat lagi pada tataran kata demi kata dan kalimat, tetapi lebih cenderung mencari padanan makna menurut bentuk yang diterima dalam bahasa. Dapat kita lihat juga ada beberapa kelebihan dan kelemahannya dan beserta contoh kalimatnya. Lanjut, jenis berikutnya adalah penerjemahan harfiah, yaitu bisa dikatakan terletak di antara penerjemahan kata demi kata dan penerjemahan bebas. Penerjemahan ini mula-mula seperti penerjemahan kata demi kata, tetapi kemudian diadakan perubahan-perubahan seperlunya mengenai tata bahasa sesuai dengan tata bahasa yang berlaku dalam bahasa. Nah, terdapat juga beberapa kelebihan dan kelemahannya. Contohnya kelebihannya itu penerjemahan ini menerjemahkan harfiah sudah melakukan penyesuaian bentuk dalam BSA. Sebagai contoh penerjemahan harfiah bisa dapat dilihat dari contoh yang telah saya paparkan.